Darul Maghfirah mempersembahkan sebuah drama tentang detik-detik kemerdekaan yang dimainkan oleh Obi Habibie sebagai Insinyur Soekarno, M. Khairul Hidayat sebagai Muhammad Hatta, Rohandi Nasution sebagai Rajiman Weddiodiningrat, Muhammad Ramadan Firmansyah sebagai Mr. Ahmad Subarjo, Hasbi Alamsyah sebagai Sultan Syahrir, Apan Aprian sebagai Wikana, Arya Gadi sebagai Darwis, Iqbal sebagai Khairul Saleh, Agung sebagai Sukarni, Wildan sebagai Sondako Singgih, Siti Maisaro sebagai Fatmawati Soekarno, Aidil Ramadan sebagai Terauchi. Tentara Jepang dimainkan oleh Anto, Randy, dan lain-lain. Sebagai rakyat Indonesia diperankan oleh seluruh santriwan-santriwati Majelis Darul Maghfirah. Selamat menyaksikan. Selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian kedudukan Belanda di Indonesia diganti oleh Jepang. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat dan antusias oleh bangsa Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Saat tentara Jepang hendak mendarat di Indonesia, pemerintah Jepang mengeluarkan slogan-slogan India untuk orang India, Burma untuk orang Burma, Syam untuk orang Syam, Indonesia untuk orang Indonesia. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan Indonesia Sorai Dukaritsu dan membiarkan bendera Indonesia dikibarkan. Namun kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Pengakuan Jepang sebagai saudara tua merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Bahkan kelakuan pasukan Jepang lebih kejam, sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Semoga Jepang bisa mengakhiri penderitaan rakyat ya Pak. Ya Bu, sudah terlalu lama rakyat menderita oleh kekejaman Belanda. Semua harta dan hasil bumi kita diambil paksa oleh Belanda. Setiap hari kita ditindas, kerja paksa dan bahkan disiksa. Pak, apakah Jepang akan baik sama kita? Pak, bagaimana kalau mereka juga akan menjajah kita seperti Belanda? Pak, Bu. Semoga saja tidak, Nak. Mereka kan bilang akan memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Mereka mengaku sebagai saudara tua kita. Mereka akan menolong kita dari kesengsaraan ini. Hei kalian, ayo kerja. Enak sekali kalian berdiam diri di sini. Lekas! Tuan, ada apa ini? Mengapa Tuan kasar kepada anak kecil saya? Banyak bicara. Kalian benar-benar tidak berguna. Ampun Tuan, minta air Tuan. Ampun Tuan. Kami Tuhan, kami lapar Tuhan. Berdebah, ayo kerja. Mau kencing kuda, mati saja semua. Merdeka! Bapak!
Apa? Semua kerja. Kalau pemalas akan saya tembak seperti orang itu. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom. Pasukan Jepang semakin lemah. Kemudian tanggal 12 Agustus, Bung Karno, Bung Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wejo Diningrat sebagai mantan ketua BPI PKI diterbangkan ke darat untuk bertemu Marskal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita tetap harus mempercepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, Syahrir. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Syahrir? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Saudara Darwis. Betul, Syahrir, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung.
dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul. Karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wekana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno di kediaman Bung Karno. Dan terdapat juga Bung Hatta dan Ahmad Subarki. Selamat malam, Bung Karno. Selamat malam. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung. Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha kembali menjadi tuan di negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan yang saya katakan dan mengira bahwa saudara siap dan sanggup memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai satu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima, karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Bapepri, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945,
dibawalah ke Rengas Dengklok Khairul Saleh Sodangko Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan mendapatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subiranto Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiu Ki Song. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 04.00 bagaimana? Setuju. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Bung Karno. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno?
kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI. Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi lebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami, golongan muda dan tentara peta, akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Sesampai di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Bung Karno dan Bung Hatta serta Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi itu untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanda campur tangan Jepang. Kau benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Bung Karno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat
yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih berlian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Pada hari itu, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan Indonesia telah hadir di lokasi. Semuanya menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk bermusyawarah, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dengan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka!